A True Martial World. Bab 22. Judul: Perekrutan. Pagi-pagi sekali saat matahari bersinar dan kabut naik dari hutan. Hutan belantara kuno yang luas menyambut hari yang baru. Dengan menghentikan pemetikan ramuan, Jiang Xiaoru sedang menyiapkan sarapan sementara Yi Yun sedang memotong kayu di halaman. Dia tidak menggunakan kapak, tapi memotongnya dengan tangan kosong. Pah! Suara keras yang jelas terdengar. Potongan yang bersih memisahkan kayu bakar menjadi dua. Yi Yun melihat kedua batang kayu bakar dan berkata pada dirinya sendiri, tinju tulang harimau rib naga ketika dikuasai dapat mematahkan batang pohon menjadi potongan sumpit dengan tangan kosong dalam waktu kurang dari 1 menit. Jika aku berlatih selama 3 bulan lagi, aku bertanya-tanya apakah aku akan mencapai titik itu? Yi Yun tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar keributan yang berisik dari jauh. Mendengarkan dengan penuh perhatian, Yi Yun mendengar suara Zhao Tiezu. Orang-orang klan suku Lian, dengarkan baik-baik. Pemimpin telah mengeluarkan perintah untuk merekrut 10 orang kuat untuk memperbaiki tulang-tulang kuno. Mereka yang tertarik bisa mendaftar. Mereka akan diterima atas dasar prestasi. Oh, merekrut 10 orang kuat untuk memperbaiki tulang kuno? Yi Yun punya pikiran. Dia telah memikirkan tentang penyakit yang diderita penduduk desa dari memperbaiki tulang-tulang kuno selama beberapa hari terakhir. Sejumlah besar orang sakit semuanya disembuhkan dengan obat ajaib. Pasti ada yang salah bagi mereka untuk merekrut orang kuat baru untuk perbaikan. Dengan pemikiran itu, Yi Yun melempar kayu bakarnya dan menuju ke ladang gandum di desa. Dari jauh, Yi Yun bisa melihat Zhao Tiezu berdiri sambil berteriak. Banyak penduduk desa yang khawatir. Penduduk desa yang bertanggung jawab atas pemurnian tulang-tulang kuno telah menerima banyak manfaat. Selain obat ajaib dan daging babi asap, mereka juga diberikan subsidi makanan. Karena tulang-tulang kuno, hanya ada sedikit makanan yang tersisa di klan suku Lian. Mampu mengumpulkan lebih banyak makanan adalah impian penduduk desa. Aku akan mendaftar. Aku akan mendaftar juga. Orang-orang bergegas menuju Zhao Tiezu untuk mendaftar, takut mereka terlambat mengantre. Aku, Wang Dahu, bersedia memurnikan tulang-tulang kuno itu. Aku mortal tahap kedua. Seorang pria gemuk tapi berwajah kuning karena kekurangan gizi berdiri di depan Zhao Tiezu. Dia menatap Zhao Tiezu dengan harapan di matanya. Mortal tingkat kedua. Itu hampir tidak berhasil. Zhao Tiezu mengamati Wang Dahu dengan tatapan pilih-pilih. Zhao Tiezu tidak tahu bahwa proses perbaikan itu berakibat fatal. Itu adalah rahasia utama di klan suku Lian, jadi untuk mencegah rahasia bocor, hanya sedikit anggota eselon atas dari klan suku Lian yang tahu. Anggota lain dari kamp persiapan prajurit tidak tahu bahwa sekumpulan tulang kuno berisi frost ki fatal yang akan meresap ke dalam tubuh mereka dan mengikis nyawa mereka sebelum menyegel nasib mereka dengan menyebabkan mereka mati karena kegagalan organ. Jadi Zhao Tiezu menganggap proses penyempurnaan sebagai pekerjaan yang menakjubkan. Diberi wewenang untuk memilih orang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa membuat Zhao Tiezu berpuas diri. Wewenang yang dipegangnya membuat banyak orang memandangnya dengan tatapan menjilat dan pujian menghujani dia. Zhao Tiezu sangat pilih-pilih dengan orang-orang. Wang Dahu, kamu berdiri di samping. Kamu akan dianggap sebagai pengganti. Itu akan menjadi dirimu jika tidak ada orang lain yang lebih cocok. Mendengar kata-kata Zhao Tiezu, Wang Dahu sangat senang. Dia berterima kasih kepada Zhao Tiezu tanpa henti sebelum berdiri di samping dengan patuh. Oh, Liu Er, kamu di sini untuk mendaftar juga? Untuk orang dengan kaki yang lemah, hembusan angin akan membuat kamu menjauh. Perlu kamu ketahui bahwa pemurnian tulang-tulang kuno menuntut kamu untuk memotong kayu bakar, menyalakan api, mengipasinya dari pagi hingga malam hari. Juga suhu di sekitar kuali sangat tinggi. Tanpa kebugaran yang memadai, kamu akan langsung pingsan. Zhao Tiezu dengan tidak sabar melambaikan tangannya untuk mengusir Liu Er yang kurus kering. Lian Chengyu telah memberikan misi untuk memilih orang-orang kuat. Memilih yang lemah pasti tidak diinginkan. Satu persatu, penduduk desa bergegas maju untuk mendaftar, namun banyak yang diusir sementara sedikit yang tetap tinggal. Yi
Yiyun memantau situasi di dekatnya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tulang belulang itu. Tapi, meski ada masalah, dia harus menyelidikinya sendiri. Karena tulang-tulang kuno sangat penting bagi Yiyun. Dengan Herb Mountain Clan Lian dipetik, dia membutuhkan banyak energi dan makanan untuk pelatihannya. Bubur biji-bijian tidak cukup. Oh, itu kamu. Saat Yiyun memikirkan langkah selanjutnya, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenal di belakangnya. Suaranya dalam dan lembut, tapi wajah Yiyun berubah saat dia mendengarnya. Itu adalah Lian Chengyu. Bukankah Lian Chengyu dalam isolasi? Berdasarkan kata-kata Zhao Tiezu, dia diisolasi selama 3 bulan. Kenapa dia keluar begitu cepat? Rencana awal Yiyun adalah melampaui Lian Chengyu pada saat dia meninggalkan isolasi 3 bulan kemudian. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada Lian Chengyu. Tapi sekarang, Yiyun baru saja berlatih seni bela diri selama 7 hari, dan bahkan jika kristal ungu dapat menentang takdir, Yiyun tidak akan mampu mengalahkan tingkat 5 Mortal Blood Lian Chengyu yang telah berlatih bela diri selama 10 tahun. Yiyun berpikir dengan hati-hati, dia tidak memiliki kebencian yang besar satu sama lain. Percobaan pembunuhan Lian Chengyu mungkin hanya masalah kenyamanan. Ini serupa dengan seseorang yang melihat tikus di dalam rumah. Orang itu akan membunuhnya, tetapi jika dia meleset, dia tidak akan meruntuhkan temboknya untuk mengejarnya sampai mati. Yiyun berbalik setelah menenangkan ekspresinya sebelum bertemu dengan mata Lian Chengyu. Tetapi begitu melihat Lian Chengyu, dia langsung menunjukkan ketakutan, tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Tuan muda Lian? Yiyun mundur beberapa langkah, seolah-olah dia terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Lian Chengyu. Lian Chengyu mengerutkan kening. Anak ini tidak mati. Percobaan pembunuhan aslinya memang masalah kenyamanan. Alasan utamanya adalah kebencian yang dia rasa dimiliki Yiyun untuknya. Lian Chengyu takut pada tahap kritis proses perbaikan, dan kombinasi dari kekurangan makanan dan kematian akan menghasut penduduk desa. Lian Chengyu takut Yiyun yang bisa dengan mudah menghasut penduduk desa akan menimbulkan kerusuhan karena kebencian Yiyun terhadap dirinya sendiri. Lian Chengyu mengejar standar seni bela diri tertinggi, menjadi seseorang yang menguasai jutaan. Dengan tujuan ini, dia memiliki mentalitas seorang kaisar. Seseorang dengan perawakan Yiyun dapat diabaikan untuk mencegah potensi bahaya. Kematian Yiyun bukanlah masalah besar. Lian Chengyu telah membunuh banyak orang. Setelah semua perbaikan tulang kuno saja akan menyebabkan banyak kematian. Karena membunuh Yiyun adalah masalah kecil, Lian Chengyu tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia sebelumnya tidak memverifikasi nasib Yiyun. Hanya setelah dia meninggalkan isolasi barulah dia menemukan Yiyun hidup, membuatnya bingung. Agar orang yang sangat miskin tidak mati karena serangannya sendiri, apa yang bisa terjadi? Apakah keahliannya sendiri tidak cukup? Apa yang kamu lakukan di sini? Lian Chengyu bertanya. Menjawab Tuan Muda, ku dengar Tuan Zhao sedang merekrut orang-orang kuat untuk memperbaiki tulang-tulang kuno itu. Aku juga mendengar bahwa kita bisa mendapatkan jatah, jadi aku berpikir untuk mencoba. Oh. Setelah mendengar kata-kata Yiyun, mata Lian Chengyu terbakar jijik. Yiyun baru berusia 12 tahun, namun kata-katanya pada hari pembagian jatah tidak seperti anak berusia 12 tahun. Dia juga memiliki kemampuan untuk menghasut orang-orang untuk melakukan kerusuhan, membuatnya menjadi faktor yang tidak stabil dalam perhitungan Lian Chengyu. Tapi sekarang, Yiyun terlihat seperti anak kecil. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang hanya memperhatikan jatah? Lian Chengyu tidak bisa diganggu dengan Yiyun kecuali kegagalan misterius untuk membunuh Yiyun. Karena kamu ingin memperbaiki tulang-tulang kuno itu, mengapa kamu tidak mendaftar? Apa yang kamu lakukan di sini? Sejujurnya Tuan Muda, Tuan Zhao hanya menginginkan orang yang setidaknya pria tingkat 2, tapi untukku. Suara Yiyun diturunkan begitu dia mengatakan itu. Seolah-olah dia malu dengan kekuatan kecilnya, dan tidak dapat mengatakan apa-apa lebih jauh.
Penghinaan Lian Chengyu di matanya menjadi lebih jelas. Bodoh ini, untuk berpikir aku sangat memikirkannya. Benar, dia baru 12 tahun, skema macam apa yang dia miliki? Lian Chengyu lupa bahwa dia juga tidak setua itu. Dia baru berusia 17 tahun. Di antara anak-anak berusia 17 tahun lainnya, dia adalah yang paling duniawi, tapi dia masih terlalu muda. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak berusia 12 tahun di depannya memiliki jiwa orang dewasa. Karena kamu memiliki hati, dan bersedia memberikan kekuatan kamu kepada klan suku Lian, aku tidak akan melarangnya. Melihat betapa berambisiasinya kamu adalah orang yang pantas dirawat. Aku akan membuat pengecualian dan memberimu kesempatan. Lian Chengyu memberi Yiyun beberapa kata dorongan. Bocah ini dapat memberikan sedikit kekuatan, meskipun dia anak yang sakit-sakitan, kebugarannya tidak masalah saat menggunakannya untuk menyerap racun Frost.